Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam sejahtera dan salam sehat buat kita semua. Baiklah, pada video kali ini saya akan menyampaikan materi pertama untuk pertemuan perdana ya, untuk mata kuliah konstruksi pesan humas. Sebelum kita mulai perkuliahan ini, baiknya kita sama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Moga apa yang kita laksanakan menjadi amal ibadah buat kita. Amin. Terima kasih. Pertemuan pada kali ini merupakan pertemuan perdana. Saya sengaja membuat video karena memang tuntutan hari ini kita harus bisa memaksimalkan teknologi untuk kegiatan perkuliahan belajar secara daring ya. Beberapa hal yang ingin saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Pertama adalah perkenalan dulu, saya pikir. Mungkin kalau kondisinya tatap muka, kita bisa melakukan perkenalan langsung ya, tapi karena kondisi kita daring seperti ini dan ini juga bagian dari komunikasi satu arah, saya pikir. Walaupun nanti kalian bisa menyampaikan pendapat, saran, pertanyaan melalui kolom komentar atau melalui WA group pada saya. Tapi sebelumnya saya secara pribadi memperkenalkan diri dulu. Nama saya Jakaria Siregar. Saya dosen tetap Yayasan WISU untuk program studi ilmu komunikasi. Alhamdulillah telah menyelesaikan bangku perkuliahan S1 di Universitas Medan Area, S2 di Universitas Sumatera Utara di USUP, dan sekarang sedang melanjut untuk program doktor ya, di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara atau UINSU. Saya pikir itu dari saya. Mungkin nanti kalian bisa memperkenalkan diri dalam momen pertemuan Zoom atau tatap muka ya. Tapi yang pasti sampai detik ini kita masih menggunakan metode perkuliahan secara daring. Mungkin juga nanti saya akan mengenal kalian dalam bentuk atau melalui penugasan-penugasan yang akan saya berikan selama masa perkuliahan. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah persoalan kontrak belajar. Kontrak belajar yang kita maksud di sini adalah kita tetap mempedomani roster atau jadwal perkuliahan yang telah dikeluarkan oleh program studi ilmu komunikasi FISIP WISU. Walaupun dalam prakteknya nanti beberapa pertemuan perkuliahan mungkin saya sampaikan dalam bentuk video saja, tapi nanti akan kita selingi dalam pertemuan dalam bentuk Zoom ya. Nanti mungkin akan disampaikan ke seluruh mahasiswa melalui WA group atau melalui ketua tingkat atau ketua kelas. Jadi intinya tetap kita pedomani roster atau perkuliahan yang telah diterbitkan oleh program studi. Berhubung karena ini daring dan masih masa pandemi, saya berharap ketua tingkat atau ketua kelas lebih proaktif untuk katakanlah memonitor proses perkuliahan
dan juga untuk mungkin membantu atau menginformasikan kepada rekan-rekan yang mungkin ketinggalan dalam perkuliahan atau tugas dan sebagainya. Masih terkait kontrak belajar ini, saya ingin menyampaikan bahwa kita nanti ada sekitar 14 kali pertemuan saya pikir. Selain itu nanti kita ada ujian tengah semester atau mid semester dan ada ujian akhir semester atau UAS. Khusus untuk mid semester ujian, saya meniadakan ujian mid semester, tapi nanti akan diganti dengan penugasan yang akan disampaikan pada saat proses perkuliahan. Jadi nanti intinya saya tidak ada melakukan mid semester. Sedangkan untuk ujian akhir semester tetap akan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Nanti akan mengikuti jadwal yang akan diterbitkan oleh fakultas atau program studi. Kemudian masih terkait kontrak belajar, persoalan absensi nanti kita akan gunakan absensi secara online saja melalui link. Nanti saya akan sampaikan. Oleh sebab itu, saya berharap pengisian absensi ini untuk ke depan tetap menyesuaikan dengan jadwal yang sudah diterbitkan oleh program studi, yaitu hari Senin ya. Jadi silahkan kalian menyesuaikan waktu. Ya mungkin ada kegiatan di luar, ada urusan-urusan lain, tapi untuk perkuliahan supaya nanti betul-betul dipastikan kalian mengikuti proses perkuliahan baik yang melalui Zoom atau melalui video yang nanti akan bisa kalian lihat sendiri melalui akun YouTube, dan proses pengisian absen. Saya pikir itu ya. Kemudian yang ketiga yang ingin saya sampaikan adalah proses atau metode perkuliahan yang akan kita laksanakan. Seperti saya singgung di awal tadi bahwa idealnya memang kita melakukan perkuliahan secara tatap muka ya, tapi kondisi pandemi hari ini menuntut kita harus mampu beradaptasi dengan perubahan. Kita harus mampu memaksimalkan teknologi informasi untuk tetap melakukan proses perkuliahan. Caranya, salah satunya dengan menggunakan video yang saya buat ini. Dan selain dengan melalui video, nanti kita akan buat pertemuan melalui Zoom ya. Tapi untuk melalui Zoom itu nanti kita akan sampaikan jauh hari lah. Karena apapun ceritanya ya saya perlu juga nanti berinteraksi dengan kalian secara langsung, walaupun hanya melalui Zoom atau Google Meet ya. Serah nanti mana yang aplikasi yang akan kita gunakan. Saya pikir itu kalau nanti ada pertanyaan-pertanyaan terkait kontrak belajar ini, terkait metode perkuliahan dan sebagainya, bisa disampaikan melalui ketua tingkat atau ketua kelas, atau juga nanti melalui WA group ya. Saya berharap kalian benar-benar memperhatikan video ini, penjelasan saya, supaya nanti ke depan tidak ada yang tertinggal dalam perkuliahan, tertinggal dalam informasi, atau tertinggal dalam hal yang lainnya. Saya pikir itu sebagai pengantar awal perkuliahan kita. Selanjutnya kita masuk saja ke mata kuliah kita pada hari ini, yaitu mata kuliah konstruksi pesan humas. Oke. Jadi di awal saya ingin menyampaikan dulu apa sih mata kuliah ini gitu.
ini mata kuliah ini berbicara tentang apa. Ibarat kita ingin mengenal sebuah benda, tentu kita harus tahu benda itu bentuknya seperti apa. Atau kalau kita ingin eh, ibaratkan sebuah makanan atau kue, kita harus tahu rasanya seperti apa, bentuknya, warnanya, dan sebagainya. Begitu juga dengan mata kuliah, saya pikir. Mungkin kalau kita eh, lihat secara letterlet, secara terminologi mengenai mata kuliah kita hari ini, kita akan bisa bagi itu ya. Konstruksi, pesan, dan humas. Ya sebenarnya secara keseluruhan ini tidak bisa tidak bisa dipisahkan, tapi untuk katakanlah memudahkan kalian memahami ini, saya ingin memberikan gambaran sedikit dulu tentang mata kuliah kita ini. Yang pertama konstruksi ya. Ya kalau kalian lihat di kamus bahasa Indonesia atau mungkin pemahaman secara secara umum, bahwa mungkin konstruksi ini eh, lebih dekat kepada bangunan, lebih dekat kepada katakanlah yang terbayang di benak kita adalah sebuah rancang bangun, sebuah bangunan fisik, site plan dan sebagainya. Tapi bagaimana dengan konstruksi pesan gitu? Tentu berbeda ya. Konstruksi yang dimaksudkan dalam mata kuliah kita ini adalah substansi yang kita ambil. Substansinya adalah sebuah kegiatan yang memang memiliki rencana atau plan. Jadi lebih kepada perencanaan, tidak kepada perencanaan bangunan fisik, tetapi bagaimana kita bisa merencanakan sebuah komunikasi, merencanakan sebuah pesan. Kenapa harus ada bicara perencanaan? Karena memang segala sesuatu itu memang harus kita rencanakan. Mungkin kalian sering lihat di medsos atau membaca buku bahwa ya perencanaan itu sebenarnya sudah bagian dari keberhasilan. Artinya segala sesuatu itu memang harus kita rencanakan secara matang dan baik. Eh, Sebenarnya tidak hanya berlaku untuk mata kuliah kita ini, dalam kehidupan kita sehari-hari juga kita harus punya planning gitu. Artinya ketika kalian masuk kuliah di kampus UISU, tentu kalian punya rencana. Saya masuk tahun 2000, berarti saya harus bisa selesai tahun 2004. Itu kan bagian dari rencana ya. Atau dalam dalam konteks yang paling kecil, mungkin kalian punya rencana minggu ini untuk ya katakanlah menyelesaikan suatu pekerjaan, atau kalian punya rencana minggu depan mau berkunjung ke tempat saudara, keluarga dan sebagainya. Itu rencana itu. Jadi semua itu harus benar-benar kita rencanakan. Walaupun mungkin dalam prakteknya tentu tidak semua yang kita rencanakan bisa kita laksanakan secara maksimal. Tetapi paling tidak kita punya catatan-catatan apa yang akan kita lakukan hari ini, apa yang akan kita lakukan besok, minggu depan, bulan depan, dan tahun depan. Karena kalau kita tidak punya rencana, saya pikir kita hanya mengikuti arus saja, mengikuti eh, perkembangan. Kalau kata bijak atau orang bilang itu eh, ya jangan ikut arus saja gitu, karena hanya sampah katanya yang eh, mengikuti arus sungai gitu. Artinya ya kita jangan mau menjadi sampah, jangan mau menjadi follower. Kita harus berada di depan, punya rencana sendiri, punya agenda sendiri, punya target sendiri. Begitu juga dalam mata kuliah kita ini, konstruksi ini. Konstruksi ini yang dimaksud adalah bagaimana kita merencanakan pesan. Itu dia. Walaupun mungkin dalam uh,
paparan yang ada di layar, saya mengumpamakan bangunan, kemudian saya mengumpamakan site plan. Site plan atau denah ini kan bagian dari rencana. Bangunan yang ada di bawah ini tidak mungkin dibangun begitu saja tanpa ada site plan. Bahkan untuk membangun bangunan yang sederhana sekali, orang pasti membuat gambar. Karena nggak bisa dibayangkan juga kalau misalnya tidak punya site plan, tidak punya gambar, tiba-tiba bangun gitu. Nanti bisa kalian pikirkan atau bayangkan di mana posisi pintunya, di mana posisi jendelanya, di mana posisi stok kontak dan sebagainya. Jadi semuanya harus punya rencana. Itu yang kita sebut dengan bicara persoalan konstruksi. Dalam ilmu komunikasi nanti kita akan bicara banyak mengenai konstruksi. Ada teori-teori tentang konstruksionisme, nanti kita akan bahas. Ada bicara tentang bagaimana merencanakan pesan, merencanakan komunikasi yang efektif dan sebagainya. Itu nanti akan kita bahas. Kemudian yang kedua adalah bicara soal pesan. Ya, mungkin bagi mahasiswa komunikasi bicara soal pesan ini saya pikir sudah selesai. Artinya posisi di kalian ini kalian pasti sudah mempelajari tentang komunikasi. Kemudian kalian pasti sudah bicara tentang pesan atau message. Jadi saya hanya menyegarkan saja kembali ingatan kalian bahwa proses pesan itu ini antara komunikator dengan komunikan, menyampaikan ide dan pikiran, gagasan dan sebagainya dengan media yang paling tepat. Cuma saya ingin memfokuskan ke gambar yang ada di bawah ini. Artinya dengan kondisi kekinian di zaman yang milenial, ya kalian juga generasi milenial, maka persepsi pesan itu tentu bagi kalian akrab dengan lambang-lambang yang ini. Nah, artinya ada lambang WhatsApp, Telegram, Line, Twitter, Pad dan sebagainya. Itulah pesan sebenarnya. Artinya pesan itu sesuatu ide, sesuatu gagasan, sesuatu informasi yang ingin disampaikan ke orang lain. Dan dia bisa dalam bentuk apa saja. Dan hari ini dengan Android yang ada di tangan kita, di tangan kalian masing-masing, tentu kalian bisa menerima pesan kapan saja, di mana saja, dalam kondisi apa aja. Ya, kalian bisa lihat pesan secara japri atau melalui grup dan sebagainya, atau melalui website situs-situs berita online yang kalian sering update. Jadi itulah pesan. Kemudian yang ketiga yang ingin saya sampaikan adalah humas. Ya. Mungkin kalau kalian bicara humas, yang terbayang di benak kalian ya mungkin ya juru bicara ya. Ya secara sederhana benar bahwa humas itu memang juru bicara. Tapi mungkin itu kan yang kalian lihat di depan gitu. Tapi prosesnya panjang. Proses panjang yang saya maksud adalah bagaimana seorang humas mengkonstruksi pesan yang ingin disampaikan kepada orang banyak. Kenapa humas? Karena memang kalau kalian lihat salah satu profil lulusan program studi ilmu komunikasi FISIP WISU ya salah satunya menjadi humas. Artinya dengan berkuliah di sini maka kalian itu harus sudah bisa memastikan saya mampu jadi humas. Apakah humas pemerintah, atau humas organisasi, atau humas asosiasi, humas partai, humas institusi lainnya lah. Jadi untuk menjadi humas ini ya mungkin kalau boleh kita bilang begini,
anak komunikasi FISIP WISU harus bisa dipastikan selesai kuliah mampu jadi humas, itu harus mampu gitu. Makanya kita belajar konstruksi pesan humas. Ya alhamdulillah kalian mungkin nanti ada rezeki bisa menjadi humas kantor gubernur. Ya kalian sudah tahu apa yang harus kalian lakukan, bagaimana kalian melaksanakan tupoksi sebagai seorang humas. Ya, humas menjadi juru bicara benar, menjadi corong pemerintah benar, tapi kan tidak sederhana itu. Ada hal-hal yang harus kalian pahami sebelum tampil di depan, menyampaikan ide, menjadi juru bicara, menyampaikan pengumuman, menyampaikan keterangan. Itulah makanya kita mempelajari mata kuliah konstruksi pesan humas. Ya walaupun mungkin dalam kenyataannya tidak semua dari kalian berkeinginan menjadi humas ya. Mungkin ada yang berkeinginan menjadi pengusaha, atau yang berkeinginan menjadi ustadz, atau berkeinginan menjadi katakanlah pejabat dan sebagainya. Tapi mata kuliah ini tetap penting, tetap urgent, tetap akan kalian butuhkan dimanapun posisi kalian berada. Karena hakikatnya kita ini sebenarnya adalah humas, minimal humas buat diri kita sendiri. Memperkenalkan diri kita kepada orang lain. Ya ibaratnya kalau kalian ingin mencari pekerjaan di interview, ya kalian harus mampu menjadi humas buat diri kalian sendiri. Artinya bagaimana kalian dalam tanda kutip ya, menjual, mempromosikan potensi diri kalian kepada orang yang akan menginterview kalian. Untuk itu dibutuhkan kemampuan, kecakapan dalam berkomunikasi, dan semua itu harus melalui perencanaan. Sepintar apapun kita, sehebat apapun kita, tapi kalau kita tidak mampu menyampaikan dalam artian pada saat yang tepat, dalam situasi yang tepat ya, kepada orang ya orang nggak tahu gitu. Contoh banyak gitu, kadang-kadang kita lihat orang mampu gitu, misalnya katakanlah ahli dia pada 1-2 bidang, tapi dia tidak mampu berkomunikasi dengan cakap, dia tidak mampu menjadi humas buat dirinya sendiri, ya orang nggak tahu dia itu mampu gitu. Di zaman hari ini, di zaman sekarang ini ya orang harus bisa mempromosikan dirinya sendiri untuk hal-hal yang sifatnya kebaikan, prestasi, dan inovasi ya, bukan dalam hal-hal yang lain. Saya pikir itu secara umum ya tentang mata kuliah konstruksi pesan humas kita. Saya berharap video ini menjadi sebuah pengantar buat kalian. Dan ya sekali lagi pada kondisi seperti ini, pandemi ini, saya ingin mengingatkan bahwa proses perkuliahan yang kita laksanakan secara daring atau online ini, melalui virtual ini memang katakanlah mungkin agak merepotkan bagi kita untuk bisa berkomunikasi secara langsung ya. Tapi saya berpendapat bahwa pandemi ini lah yang akan menguji kita, menguji saya, menguji kalian, dan menguji setiap orang untuk bisa beradaptasi. Karena kita tidak punya pilihan lain, kita harus mampu beradaptasi dengan pandemi ini. Mungkin dalam bahasa-bahasa media yang beberapa waktu lalu kita dengar, ya kita harus mampu bersahabat dengan yang namanya COVID-19. Kalau saya menyebutkannya kita harus mampu beradaptasi dengan pandemi ini. Ya tidak bisa kita paksakan, memang belum bisa tatap muka. Ya artinya apa? Artinya kalian harus mampu untuk mandiri belajar, untuk mandiri mencapai informasi, untuk mandiri
meningkatkan kompetensi dan kemampuan kalian dalam bidang apapun sesuai minat kalian. Kenapa? Karena memang dalam situasi seperti ini, dosen, staf pengajar, ya mungkin hanya 20% hanya menjadi support bagi kalian. Semuanya tergantung kalian. Loh, bagaimana dengan kami bisa mandiri, Pak? Bisa tahu. Ada yang kalian genggam tiap hari, Android, handphone, laptop yang selalu kalian pegang dan kalian hadapi. Itu adalah sumber informasi, sumber ilmu, sumber dari segala sumber kalau kalian mau. Tidak ada yang tidak bisa kita cari di eh, dunia maya hari ini. Kalau saya mengatakan yang nggak ada di dunia maya itu cuma dua, ibu kandung sama anak kandung, tapi yang lainnya semua ada. Artinya apa? Semua bisa kalian searching, semua kalian bisa browsing, tergantung kepada kalian, tergantung kepada kita hari ini, mau kita apa enggak untuk belajar, mau enggak kita beradaptasi dengan pandemi ini. Kalau kalian tidak mampu dan tidak mau, siap-siaplah kita akan menjadi generasi yang tertinggal pasca pandemi ini. Mudah-mudahan kita tidak dalam kelompok yang tertinggal. Kita harus mampu bertahan bahkan untuk maju ya. Walaupun beberapa pengamat menyampaikan bahwa ya bertahan dalam pandemi ini di sebuah prestasi, tapi saya pikir itu hal yang minimal ya. Paling tidak kalian bisa mencapai lebih lah dengan kondisi ini. Saya pikir itu saja sebagai pengantar dan motivasi buat kita semua, termasuk juga diri saya sendiri. Selanjutnya mungkin nanti saya akan menyampaikan video-video mata perkuliahan yang lain, materi-materi perkuliahan yang lain. Jadi nanti saya akan menyampaikan link kepada kalian melalui grup WA atau ketua kelas atau ketua tingkat. Jika ada yang ingin kalian sampaikan, kalian tanggapi, ada yang ingin kalian tanya dan sebagainya, bisa melalui grup, bisa melalui ketua tingkat, atau bisa melalui kolom komentar ya. Saya pikir itu untuk sementara. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat buat kita semua. Mudah-mudahan kita tetap sehat, tetap kuat di masa pandemi seperti ini. Semoga perkuliahan kita juga berjalan lancar. Sekali lagi terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.